trafo distribusi di dekat-dekat rumah kalian itu nanti baru diturunkan lagi jadi 220 volt. 220 volt ini adalah tegangan yang digunakan di rumah. Nah, nanti mungkin kalian ketika SMK mempelajari itu dari MCB sampai saklar. Akan tetapi di perkuliahan itu nanti kalian bakal mempelajari dari KWH sampai saklar. Ya mungkin kebetulan UMJ punya alatnya aja sih. Oke, nah kita dari KWH terlebih dahulu. Kita dari KWH dulu ya, saya ngajarinnya pelan-pelan nih. Nah, gini ya teman-teman, jadi kabel yang ada di rumah, ini sebelum praktikum kalau bisa didengerin dulu gitu. Ya nanti ketika praktikum tuh paham, soalnya itu saya nemuin tuh banyak banget yang ketika ditanya, lah ini netral buat apa? Ini netral fase buat apa? Kayak gitu, jadi kita pahamin dulu konsepnya. Pelan-pelan aja, santai. Oke. Jadi seperti ini. Misalkan ini ada sebuah lampu ya. Ini ada baterai, di sini ada buah lampu. Lampu tuh tadi ya disimbolkan sebagai hambatan misalnya seperti ini. Ini lampu ya ceritanya walaupun gambarnya jelek. Saya nggak terbiasa nulis pakai mouse. Misalnya ada sebuah lampu. Tadi kan kita udah tahu ya kalau misalnya arus itu ngalir dari positif ke negatif. Ini kalau DC. Kalau AC itu dari positif, negatif, negatif, positif seperti ini kan. Nah, oke, nah pelan-pelan ya Mas Adam Gusti. Ini si Adam ya. Nah, jadi itu misalnya ini ada sumber nih, ada sumber baterai. Nah, baterai itu kan ngalir dari sini, arusnya mengalir ke sini. Nah, kemudian kalau DC itu ngalirnya gini kan. Nah, kalau AC atau alternating current, arus itu mengalir dari sini seperti ini. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Seperti itu dipahamin dulu ya, dipahamin dulu baik-baik, dipahamin baik-baik. Oh iya, jadi arus itu mengalir dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Seperti itu dipahamin baik-baik kalau udah. Nah, sekarang ini kan ada kabel fase dan netral. Mas, kenapa ada kabel fase? Kenapa ada kabel netral? Nah, sebenarnya fase dan netral itu kan hanya penamaan saja. Sebenarnya fungsinya itu seperti ini. Ini di sini, ini kan tadi positif ya. PLN itu sumbernya kan DC, AC sih, sorry. PLN kan sumbernya kan AC, jadi saya kasih logonya yang AC lah. Ini logo sumber pembangkitan. Waduh, sorry ya jelek. Terima aja. Nah, jadi untuk sumber AC misalnya dari pembangkitan ya, pembangkitan kita ingin menyalakan sebuah lampu, maka tadi kan di sini harusnya mengalir ke sini kan. Dari sini ke sini ke sini ke sini mengalir, ya kan? Kemudian balik lagi ke sini. Nah, ini kan ada misalnya ada sebuah lampu ya, ini ada sebuah lampu. Nah, berarti kan dia akan dialirkan oleh sini kan, ini positif, ini sebuah lampu. Kemudian ini negatif. Nah, ini nih biasanya dipasang dengan kabel fase. Sebenarnya ya kabelnya warna apa aja terserah. Merah, kuning, hijau, terserah. Asalkan konsisten. Kalau nggak konsisten, kasihan nanti yang menginstal kemudian. Kalau ada trouble, misalnya di salah penyambungan, bisa terjadi kebakaran kalau MCB-nya nggak baik. Nah, ini biasanya itu dipasang dengan kabel fase. Kabel fase di sini warna merah. Kalau di UMY biasanya kita pakai warna hitam. Dari sini disambung kabel fase ke lampu. Nah, sambungan dari lampu satunya itu disambung dengan kabel netral. Nah, kemudian disambung lagi ke sini. Misalnya ada sumber nih, sumber AC. Atau di sini disambung lagi ke trafo sebenarnya. Seperti itu. Nah, ini kayak gini. Jadi kenapa ada fase, kenapa ada netral? Seperti itu ya filosofinya. Ya mungkin nanti kalau kalian diajarin sama Pak Slamet akan mengajarkan lebih baik. Ya, karena ini kan 3 SKS dirangkum satu malam. Dan saya juga bukan dosen kayak Pak Slamet. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi tuh ini adalah tadi di sini udah oke. Sumber rumah kita tuh AC, alternating current, 220 volt. Ya, bukan DC. Nah, udah. Nah, kemudian ini adalah contoh dari sebuah KWH. Ada KWH, ini pinnya persis sama kayak ada di UMB. Cuma UMB itu menggunakannya analog, bukan digital.
Jadi saya tuh sering banget nemuin mahasiswa yang alumni SMK bilang dari sini ke sini lancar banget, cepet banget itu. Tapi dari sini, dari sumber ke sini ke KWH-nya itu nggak bisa seperti itu. Nah udah ya di sini udah. Nah terus kita masuk ke komponen KWH-nya dulu. Nah ini sebenarnya saya baca-baca sekilas. Ini saya copy dari buku FS. Jadi sebenarnya harusnya teman-teman yang udah mesen itu harusnya pengurus nanti mungkin katanya sih minggu depan dibagikan bukunya bagi yang udah pesen. Jadi bisa dibaca-baca dulu sebelum praktikum. Nah, jadi ini ada contoh dari KWH analog. Nah, jadi penerapannya untuk KWH analog itu cara kerja itu secara singkatnya seperti ini. Secara kompleksnya silakan dibaca-baca nanti di bukunya. Secara simpelnya itu seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, jadi itu Nah, jadi itu sebentar. Oke. Nah, jadi itu nanti tuh ada sebuah sumber gitu ya. Sumber tadi misalnya dari trafo distribusi disambungkan penyambungan itu seperti ini ya. Seperti ini. Ini misalnya sumber dari trafo disambungkan ke sini fase masuk ke dalam KWH, fase keluaran KWH. Netral masuk ke dalam KWH, netral keluaran dari KWH seperti itu ya. Oke. Nah, kita sekarang ke gambar KWH-nya. Jadi yang saya baca itu cara kerja KWH itu menerapkan prinsip gaya gerak listrik atau elektromagnet ya namanya. Elektromagnet kalau nggak salah. Jadi itu gini, si sumber dari PLN itu disambungkan kemudian dililitkan ke dalam lapisan-lapisan dari bahannya apa ya, saya nggak tahu. Mungkin aluminium, mungkin apa, saya nggak baca. Jadi disambungkan ke dalam lapisan-lapisan. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya sebenarnya sama aja. Ini ada gambar satu, ini ada gambar dua seperti itu. Nah, kemudian ketika ini kan ada medan magnet kemudiannya timbul. Jadi ini materi mesin listrik sebenarnya. Jadi setiap arus yang mengalir, gimana ya gambarnya? Setiap arus yang mengalir, ini misalnya arus DC. Di hukum Lenz itu kalau nggak salah ya, setiap arus yang mengalir itu akan timbul medan magnet di sekitar dari arus tersebut. Nah ini bayangin aja ketika dililitkan gini maka akan timbul medan magnet yang sangat besar. Nggak sangat besar sih, tergantung dari lilitannya. Seperti itu. Nah kemudian karena terdapat kedua medan magnet seperti ini kan di atas kemudian di bawah, kemudian akan memutar piringan. Nah medan magnet ini kan timbul ketika ada arus yang mengalir ya. Arus yang mengalir itu kan ada ketika ada beban di dalamnya ya. Nah jadi ketika semakin besar beban maka semakin besarnya arus yang mengalir di sini kan. Nah kemudian piringannya akan berputar semakin cepat. Nah, piringan ini akan disambungkan ke upper bearing ini kemudian akan memutar si si registernya seperti itu. Nah itu cara kerja dari si KWH tadi ya. Jadi cara instalasinya seperti itu. Jadi nanti ini fasa dimasukkan, ini bagian kiri kanannya terserah. Mau ini fasa di sini, mau ini netral di sini. Kemarin praktikum udah dicoba. Nah nanti fasa disambungkan ke sini, keluarannya ke sini. Netral disambungkan ke sini, keluarannya ke sini. Seperti itu. Nah, ini diingat-ingat nanti. Jadi buku praktikum juga ada sih. Nah kemudian bisa teman-teman lihat di sini untuk jadi untuk ini nongol kan ya share screen-nya? Nongol mas. Nongol mas. Iya aku ada kok kak. Oke. Aman. Nah jadi bisa teman-teman lihat di sini keluaran dari dari si KWH itu akan menyambung ke sebuah MCB. Nah mas kenapa MCB itu yang nyambung fase doang? Kenapa nggak netral juga? Nah, jadi kan seperti ini. MCB itu kan cara kerjanya, mungkin kita bahas alatnya dulu aja kali. Nah, MCB itu cara kerjanya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu apabila terdeteksi sama si MCB tersebut ada sebuah panas
yang kemudian panas itu di atas dari spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh si MCB, maka panas tersebut ya itu akan membengkokkan sebuah elemen bimetal. Elemen bimetal tersebut itu akan memutuskan dari kontaknya ini. Sebenarnya lebih bagus teman-teman bisa cek di YouTube sih penjelasan lebih singkatnya, lebih mantapnya. Saya di sini coba penjelasan singkat aja. Nah, kemudian misalnya terdapat panas ya. Panas tersebut akan membengkokkan bimetal sehingga nanti arusnya itu akan terbuka. Nah, panas ini kan bisa ditimbulkan oleh macam-macam ya. Bisa misalnya nih, nanti saya bahas satu-satunya lagi dulu. Nah, kan ada suhu tinggi. Nah, selain suhu tinggi, MCB juga itu bisa memutuskan arus ketika terdapat arus yang di atas spesifikasi dari MCB tersebut. Nah, arus yang di atas spesifikasi tersebut gimana, Mas? Nah, ini di slide selanjutnya sebenarnya ada. Nah, jadi kan setiap MCB itu bukan mini ya. MCB itu mini apa ya, lupa saya. Mini circuit breaker, bukan mini ini nih. Apa saya lupa itu. Jadi MCB ini ketika MCB kan memiliki spesifikasi ya. Jadi misalnya ada berapa ampere itu tergantung dari kebutuhan rumah teman-teman. Nah, misalnya udah di atas spesifikasinya dari ditentukan, maka yang saya baca, nanti silakan ya yang udah pernah kerja di industri MCB misalnya. Jadi saya baca tuh si arus tersebut akan menimbulkan medan magnet, kembali lagi medan magnet di di kumparan ini. Nah, kemudian karena timbulnya medan magnet yang sangat besar, akhirnya dia akan menarik si trip bar ini. Nah, kemudian nanti dia akan dalam kondisi terbuka. Jadi ada dua kondisi ya. Kondisi ketika suhunya sangat tinggi, yang kedua itu kondisi ketika arusnya berlebih. Nah, Mas, sebenarnya kan MCB ini fungsinya kan jadi gini. Jadi ketika nanti misalnya, ini kan arusnya mengalir kan dalam keadaan normal ya. Nah, bisa teman-teman bayangkan kalau misalnya tiba-tiba di sini tiba-tiba di sini bukan lampu, tapi di tiba-tiba di sini ada siapa? Ada orang nih, ada orang yang megang salah satu dari kabelnya. Kemudian arus listrik tersebut akan mengalir ke bumi. Nah, ini salah satunya ya. Salah satunya ini akan menimbulkan arus yang cukup tinggi. Selain itu misalnya teman-teman misalnya iseng gitu ya. Atau misalnya kabel di instalasi itu sangat buruk banget. Nah, misalnya si fase ini bersentuhan dengan si netral. Nah, ini akan menimbulkan lonjakan arus yang sangat tinggi. Nah, ketika lonjakan arus itu bukan dideteksi sih, dalam kondisi normal, maka nanti si MCB-nya tersebut akan menutup karena nanti di atas batas kewajaran. Dulu tuh saya tuh ketika SD atau SMP tuh ya, saya lupa. Itu tuh rumah saya itu ya, MCB-nya tuh pasti mati terus, saya nyalain mati. Nah, jadi terpaksa saya kasih solatif di sini biar dia nyala terus. Dan ternyata saya baru tahu itu ketika SD atau SMP itu ternyata tuh ada gangguan di dalamnya. Oleh sebab itu si MCB itu otomatis ngetrip. Jadi ketika misalnya di rumah teman-teman tuh MCB yang ngetrip terus, berarti ada gangguan di dalamnya. Nah, biasanya tuh MCB itu dipasang tuh nggak cuma satu. Kalau di beberapa rumah, kalau rumah saya tuh nanti ada MCB, kemudian disambungin lagi ke beberapa MCB. MCB-nya bisa di grouping. Jadi misalnya daerah 1 MCB-nya ini, daerah 2 MCB-nya ini. Coba kalian bayangin misalnya rumah teman-teman tuh 2 lantai gitu ya. Kalau 2 lantai itu biasanya kan instalasinya kan sangat besar ya. Apabila ada gangguan, apakah si tukang listrik tersebut akan menebak-nebak? Ya enggak, kan biasanya per grouping. Dinyalain dulu 1, oh nyala. Dinyalain 2, oh nyala. Dinyalain 3, oh nyala. Seperti itu. Nah, ketika terjadi arus kan berarti kan arusnya mulai dari sini ya, mengalir seret. Nah, sangat besar atau dari netral ke fase. Nah, itu kan sangat besar, kemudian terdeteksi oleh MCB, kemudian akan ditripkan seperti itu. Nah, biasanya itu spesifikasi dari MCB itu tuh ada beberapa sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya itu MCB itu ya mini circuit breaker, bukan mini ya, apa ya MCB. Nah, biasanya ada tulisannya C2, C3, C4, C5, C40. Nah, ini mengindikasikan dari spesifikasi si MCB tersebut. MCB tersebut itu bisa aja kan, spesifikasinya 2 ampere, 3 ampere. Mas, MCB itu spesifikasinya itu ditentukan dari mana? Ya, dari kebutuhan beban kalian. Makanya kan kalau di instalasi rumah itu ya,
itu tuh kan si PLN membatasi, misalnya rumah kamu berapa watt? Oh, rumah saya 450 watt. Ya, 450 watt itu sebenarnya dibatasi dari mana? PLN tahu dari mana kamu 450 watt? Atau dari sini ya. MCB itu spesifikasinya itu untuk 450 watt. Nanti hitungan kita jelasin belakangan. Nah, jadi ya di settingnya di sini kan. Kemarin tuh pas ke saya klub juga dia nanya, Mas ini kenapa PLN bisa membatasi listrik rumah kita dari situ? Misalnya teman-teman tuh, tapi ini MCB dan juga KWA adalah perangkat yang tidak boleh disentuh, bukan disentuh, dioperasikan atau diubah-ubah tuh nggak boleh sama PLN. Nanti ada pasal yang mengikat di situ, gitu. Nah, jadi seperti itu ya untuk MCB. Jadi ini yang boleh ganti ya PLN. Nah, misalnya teman-teman dari 450 watt pengen ganti jadi 1300 ya, nanti MCB diganti jadi spesifikasinya 1300 seperti itu. Ya gitu. Nah, MCB ini perlu dipahami nanti untuk kita memasang MCB di dalam panel surya. Panel surya tuh ya kalian yang ngerakit, kalau ada kebakaran kalian yang nanggung. Ya gitu resikonya. Makanya kita harus paham aspek-aspek keselamatan dari instalasi listrik. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya nanti kita udah hybrid ya, kalian bayangin ya PLN digabung sama panel surya di sini, bos bisa nggak tuh? Itu kita bakal pelajari bersama. Nah, kemudian bagaimana mas cara menghitung dari kebutuhan arus spesifikasi dari arus ini? Nah ini juga, tapi sebenarnya saya asal ini ya ngambil rumus-rumus dari internet. Saya nggak baca spesifikasi lebih lanjutnya, cuma rumusnya ini rumus daya. Rumus daya itu kan P sama dengan V kali I. Nah, nanti kalau kalian udah, ya biasa lah, ketika maba itu banyak aspek yang diabaikan, termasuk KOSPI. Nah, ini kalau masuk semester 5, KOSPI ini akan dipelajari. Bahkan ada praktikum yang bahas KOSPI. Nanti kalau perlu kita belajar juga. Apalagi nih semester 4 nih. Kalau nanti menganalisa apa kalau misalnya ini nggak paham, jadi coba didengarkan. Nah, kesamaan V, P itu kesamaan V kali I. Nah, arus yang kita butuhkan itu berapa sih? I itu sama dengan P I per V. KOSPI itu sudah ditentukan. Nah, P itu kan daya ya. Yang pertama tuh yang ditanyakan, misalnya sebelum teman-teman instalasi itu, teman-teman tuh mau dipasang dayanya itu berapa? Misalnya 450 watt mas, 450 watt. Aduh, jelek banget. Tegangannya berapa? 220 ya, ditentukan sama kalian ini. Standar di Indonesia 220. KOSPI-nya berapa? Berapa ya? 0, berapa misalnya bagus banget itu 0,9. Ini jadi berapa nih? 450 dibagi berapa nih jadi ini coba? ...450 dibagi 220 kali 0,9. Nah, jadi untuk untuk rumah 450 watt itu dipasang itu sekitar 2,27 ampere. Kayak gitu. Nah, nanti rumah kalian tergantung gitu. Tapi jangan coba-coba ya, habis belajar ini kalian iseng gitu. Copot sendiri MCB-nya, terus pasang MCB yang baru. Itu kalau kalian nggak paham, nanti MCB-nya itu kan masih ngalirin arus ya. Nanti itu kalian yang modal. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Itu untuk perhitungan MCB. Susah amat. Nah, ini untuk rumah-rumah yang estetik, yang kayak rumah saya. Rumah saya tuh dulu masih ada sikring. Oh ya, tadi sebelumnya ini keluar nih di ujian TL nih. Saya ingat banget ya, setiap tahun keluar terus. Apa perbedaan MCB dan juga sikring? Ya, kayaknya nanti keluar lagi tuh. Nah, MCB itu tadi ya, ketika dia putus dia bisa disambungkan kembali. Cara kerjanya sama seperti yang tadi. Jadi MCB itu ya kayak udah kalian udah tahu. Jadi ketika dia putus itu ya udah kalian tinggal di on-in lagi aja. Ini kalau bisa biasa-biasa yang mau ikut EPS kalau bisa ini ya pakai email aslinya biar bisa kelihatan namanya siapa.
namanya unik-unik bisa lihat. Nah ini kita balik ke Sikring. Sikring itu, ini instalasi Sikring ini agak sedikit ribet. Tapi ini ada di lab